Hai sobat pajak sekalian, kali ini topik yang akan kami bahas merupakan topik yang sangat menarik serta informatif untuk sahabat pajak pelajari. Kami akan membahas terkait dengan perkembangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dari masa ke masa. Tentunya, pajak daerah yang diterapkan saat ini tidak terlepas dari perjalanan panjang dan telah melalui liku-liku perubahan seiring perkembangan zaman. Secara umum, perkembangan pengaturan pajak terbagi ke dalam dua fase, yang dimana masa sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kita juga akan membahas pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan. Masa sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 atau sebelum tahun 1997. Pada masa ini terbit berbagai peraturan sebagai landasan hukum terkait peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang pajak daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang retribusi daerah. Sementara jenis pajaknya terbagi atas dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, yaitu 1. Pajak daerah tingkat 1 atau provinsi, terdapat 8 jenis pajak daerah dan 10 jenis retribusi daerah. Yang kedua, tingkat 2 kabupaten atau kota, terdapat 37 jenis pajak daerah dan 60 jenis retribusi daerah. Pada masa ini terdapat berbagai kelemahan. Di antaranya adalah tidak memenuhi kriteria pemungutan pajak yang baik, seperti tidak efisien atau biaya administrasi lebih tinggi, duplikasi atau tumpang tindih dengan pajak lain atau pajak lain untuk objek pajak yang sama dan bersifat retribusi. Dari berbagai kelemahan tersebut, maka dilakukan reformasi fase kedua, di mana masa pembaruan sistem perpajakan daerah. Pada masa ini, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, yang dimana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian pada masa ini pembaharuan sistem perpajakan daerah dimulai pada tahun 1997 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang membangun sistem pungutan yang sederhana, adil, dan efektif. Terdapat juga dua jenis pajak, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Terdapat 3 pajak yang dipungut, dan juga pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota yang terdapat 6 pajak yang dipungut, dan retribusi daerah yang dikelompokkan dalam 3 golongan. Pada era ini, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juga belum memberikan dampak besar dari penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan pada tahun 1997 sampai 2000, Indonesia sedang ditempa krisis ekonomi. Untuk itu, setelah era 1997, tumbuhlah era reformasi yang ditandai dengan berubahnya undang-undang tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 juga menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana perubahan ini menandai perubahan dalam pajak daerah. Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Era otonomi daerah. Otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 1999 yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pendapatan pajaknya kepada pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah ini, terdapat 2 kebijakan besar di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, masing-masing diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Semangat otonomi daerah memberikan warna baru terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.
yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada 4 hal yang mendasari dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Yang pertama, jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditambah dan disempurnakan. Yang kedua, di samping jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, daerah diberi keluasan dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, daerah dapat menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah baru dengan menerbitkan peraturan daerah tanpa memerlukan persetujuan atas pengesahan dari pemerintah, karena pada masa ini evaluasi pemerintah atas perda yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mekanisme pengawasan yang semula bersifat preventif berubah menjadi represif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Secara umum, ada 3 masalah yang menonjol di bidang pajak daerah dan retribusi daerah pada awal pelaksanaan otonomi daerah, yaitu banyaknya jenis dan pemungutan daerah, terlebih cara pemungutannya bermasalah, potensi pajak daerah yang relatif kecil daripada biaya memperolehnya, hingga menimbulkan ekses negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Untuk mengurusi kelemahan tersebut di atas, pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang ketiga, pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintah daerah dibentuk. Dalam kerangka struktur sentralisasi, kekuasaan politik dan otoritas administrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dibentuk. Undang-undang ini telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Yang kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Yang ketiga, tugas perbantuan, yaitu pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsip, karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah disempurnakan sebanyak 2 kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Seiring perubahannya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama,
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi dua hal. Yang pertama, pembagian urusan pemerintahan, dan yang kedua, model pembagian urusan pemerintahan yang berkarakter desentralistik. Yang terakhir ialah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Maluku, di mana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sendiri mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas ialah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai beberapa fungsi ialah sebagai berikut. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi, pemverifikasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi, pengelolaan data dan informasi wajib pajak, objek pajak dan subjek pajak, penyiapan bahan penetapan pajak daerah, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberangkatan pajak.